Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ikhwah wal akhwat jamaah masjid apa ini? Lah, masjidnya masuk Masjid Jamilur Rahman. Gak ada namanya masjidnya. Saya pikir nama masjidnya berbeda. Baik, Masjid Jamilur Rahman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita berbicara tentang sosial media, sebenarnya yang berada di depan di hadapan jamaah sekalian ini kurang pantas untuk menyampaikan tentang judul ini. Kenapa? Karena saya sendiri tidak bersosial media. Saya lebih sering berinteraksi secara langsung. Ketemu, ya ketemu, telepon, ya telepon, WA, ya WA. Tapi mungkin WA juga termasuk bisa kita masukkan ke dalam kategori sosial media. Ikhwah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat di zaman yang modern seperti sekarang ini, hampir setiap di antara kita memiliki handphone. Bahkan santri kalau diizinkan punya handphone pasti punya handphone. Kadang bukan cuma satu, dua. Supaya kalau yang satu ketangkep disita, masih ada lagi. Jadi Ustadz, ini meskipun mereka ini dilarang untuk punya handphone, saya yakin banyak yang punya. Entah dititipkan ke Pak Syaukani kalau yang warung di situ, atau Albiru, ya, atau dititipkan kepada saudaranya di sekitar sini. Ala kulli hal, sekarang yang namanya handphone itu sudah merebak, setiap orang punya. Dan salah satu fasilitas yang disediakan oleh handphone itu adalah sosial media. Isinya apa sih? Sebab santri ini mungkin karena meskipun mereka punya handphone, jam terbang mereka kurang. Jadi mungkin ada yang tanya, ini kok judulnya sosial media itu apa? Maka coba kita jelaskan sedikit nih. Jadi bapak-bapak yang memang udah tiap hari pegangannya sosial media, sabar dikit. Jadi yang dimaksudkan dengan sosial media itu adalah jejaring sosial. Kalau kita ini kan ketemu ngobrol. Nah, cuma ngobrolnya itu dipindahkan lewat handphone. Itu namanya sosial media. Contoh yang lagi angetnya apa, yuk obrolannya yuk. Satu mengunggah masalah apa ini? Kalau sekarang di DPR itu di Jakarta itu yang lagi rame itu soal ya ada tunjangan itulah umpamanya. Maka kemudian berteriung bersambut, wah iya betul itu tunjangannya kebesaran itu. Ada lagi yang bilang enggak, itu pantas untuk ditunjang. Ya, berbagai macam cuitan-cuitan, obrolan-obrolan yang mana judulnya adalah masalah yang tadi kita sebutkan. Nanti itu surut, muncul lagi isu KPK umpamanya. Siapa yang lagi ditangkap KPK nih? Ya, ternyata yang ditangkap adalah wakil menteri apa kalau nggak salah, apa ini? Saya lupa.
tenaga kerja. Wah, padahal kemarin baru viral itu, ya. Baru viral bagaimana membela tenaga kerja yang supaya ijazahnya itu dipegang oleh perusahaan. Baru viral. Nggak taunya ketangkep KPK. Akhirnya diobrolkanlah itu, ya. Sehingga kalau kita lihat bahwa sosial media itu adalah obrolan, cuma bentuknya pindah tempat. Kalau kita ngobrol kan biasanya ngobrol setelah pulang dari masjid, ngobrol sebentar. Kalau kita ngobrol kan ketika ada teman ziarah ke rumah, ya, nanya, kabari, iya wis nambah belum, anak maksudku, itu mbokne, enggak kok sering bunyi kerungu. Biasanya kan obrolan itu saja, tapi itu dipindahkan tempatnya di mana? Di HP, di handphone. Nah, obrolan-obrolan ini tentu tidak keluar dari syariat, ya. Karena syariat kita ternyata mengatur segala sesuatu. Sampai ketika utusan, ya. Jadi Abu Sufyan ketika itu ditanya, ya, tentang apa yang disampaikan oleh Nabi SAW, ya, dan beberapa utusan Nabi SAW itu ditanya oleh beberapa raja, diantaranya Hiraql dan yang lain, bertanya, apa sih yang disampaikan oleh Nabi? Maka disampaikanlah semuanya, dan dikatakan, "Allamakum kulla syai'in hatta al-khara'." Apakah Nabimu itu mengajarkan segala sesuatu sampai hukum buang air? Maka jawabannya bala, benar. Nabi kami itu mengajarkan segala sesuatu sampai masalah apa? Buang air. Kalau masalah buang air aja, adab-adabnya, akhlak-akhlaknya, ceboknya gimana, buang kotorannya di mana, ya, istinjaknya berapa kali, itu dibahas. Masuk sosial media tidak dibahas dalam syariat kita. Masuk sosial media nggak ada hukumnya dalam syariat kita. Maka ini menuntut kita semua untuk mengerti, mencoba untuk memahami. Oh, sosial media ini ternyata di syariat kita ada hukumnya. Ya. Bahkan kalau kita perhatikan firman Allah Subhanahu Wa Taala, Allah sudah menyebutkannya dalam Al-Quran. Allah mengatakan, la khaira fi katsirin min najwahum. Ya. Tidak banyak kebaikan dari banyak percakapan di antara mereka, illa man amara bisadaqatin aw ma'rufin. Yuk, yang hafal mana? Aw islahin bainan nas. Jadi obrolan manusia itu banyak, tapi yang banyak obrolannya itu ternyata la khairah, gak banyak baiknya. Yang banyak apanya? Ya, yang banyak ternyata buruknya. Karena ketika Allah mengatakan la khairah, tidak baik, berarti buruk, begitu. Ya. Jadi obrolan-obrolan kita itu banyak buruknya. Istilahnya kalau di kawan-kawan itu racun, ya. Yang sudah punya istri satu ngajakin, saya aja berani 2 kok antum nggak berani 2. Wah, racun antum. Ya, yang hobinya motor, nawarin motornya, ya ada barang nih, mau nggak antum? Ini cc-nya biarpun ya 150, tapi tenaganya, wah, torsinya, wah, luar biasa. Ya, wah, ini racun ini, ya. Nanti ada yang lagi hobinya apa begitu, macam-macam hobi manusia itu. Ada yang hobinya olahraga, apa ini olahraganya? Bola. Nah, yang bola, yuk nanti malam nonton yuk, nobar. Di mana? Di sana. Jam berapa? Janjian. Ya, sambil ngopi. Udah izin istri belum? Nggak apa-apa. Lebih gampang minta maaf daripada izin, katanya.
Itu obrolan manusia itu la khaira fi katsirin min najwahum. Nggak banyak yang baik, banyaknya apa? Buruk. Nah, tadi disebut hanya beberapa saja yang baik. Maka di antara yang baik itu sudah kita tahu tuh. Apa saja tadi? Man amara bis sadaqatin aw ma'rufin, kecuali orang yang memerintahkan sedekah. Nah, jadi boleh itu dicatat tuh. Ya. Kalau mau tahu obrolan yang terbaik itu adalah ajakan untuk sedekah. Yuk sedekah, itu baik. Jadi panjenengan datang ke rumah kawan ngumpulin sedekah. Oh, itu baik. Sekarang itu banyak loh di rumah kita itu sampah yang nggak kepake. Buktikan saja seminggu sekali, sisihkan waktu, bersihkan lemari kita. Mana pakaian yang nggak kepake? Pasti banyak, ya, pasti banyak. Karena yang kepake itu cuma itu saja. Kepake, disetrika, balik lagi ke lemari, pakai lagi, akhirnya yang lama Pak nggak kepake. Nah itu tuh manfaat, itu boleh dikumpulkan. Dan saya yakin dari sekian ini pasti ada yang tahu, wah ini saudara-saudara kita di daerah mana ini membutuhkan baju, sedangkan ikhwah-ikhwah ini banyak bajunya yang berlebihan. Maka yang pertama tadi sudah, innaman amara bisadaqatin au ma'rufin, atau memerintahkan kebaikan. Nah, ngajak kebaikan, ajak-ajak, ya. Yuk kajian yuk, mulai sekarang di Jamil ada kajian nih habis maghrib. Ustadznya ganti-ganti terus loh, seringnya malah dari luar kota, namanya begitu. Wah, terus akhirnya pada datang, akhirnya masjidnya nggak muat nih besok, ya, lantai 2 pun penuh, ya. Sampai keluar, sampai perluasan masjidnya, masya Allah, ya. Nah itu yang kedua. Yang ketiga apa tadi? Au islahin bainan nas. Ini jangan dianggap sepele. Ini ternyata Allah sebutkan di situ, au islahin bainan nas, atau berislah, mengislahkan, memperbaiki hubungan manusia. Karena mohon maaf, manusia itu satu dengan yang lainnya itu berbeda. Sekarang sama-sama sibling, bahasa Inggrisnya sibling, bahasa Indonesianya tau'am. Loh, tau'am lagi. Bahasa Indonesianya apa? Sibling, tau'am. Ayo santri, saudara apa? Sibling itu tau'am. Tau'am tahu? Saudara yang lahirnya barengan. Apa itu? Nah, betul sekali. Bahkan sibling saja atau tau'am atau yang saudara yang lahirnya barengan itu sifatnya udah berbeda, karakternya berbeda, maunya juga beda. Maka dengan adanya perbedaan itu pasti akan menuai apa? Pertikaian, perdebatan. Suami istri yang masih nyantri ini kan cuma mimpi aja punya istri, gak apa-apa, mimpi dulu boleh. Tapi yang di belakang ini sudah punya semua, bukan lagi mimpi. Sama nggak suami sama istri itu? Sama apa beda? Ayo, yang bilang sama angkat tangan. Jelas beda. Karena kalau sama nggak jadi suami istri. Kalau sama nanti jadinya gay, ya. Kalau perempuan sama perempuan jadinya lesbian. Tapi yang lebih penting yang kita pahami bahwa suami istri itu udah jenisnya nggak sama, sifatnya nggak sama, karakternya nggak sama, didikannya juga nggak sama. Yang satu dididik di rumah A, yang satu dididik di rumah B, dipertemukan dalam satu pernikahan. Kira-kira
Terjadi konflik nggak di dalamnya? Banyak terjadi konflik. Jadi ikhwah-ikhwah yang sekarang baru bayangin mau nikah, jangan cari enaknya aja. Nikah itu enaknya sedikit, susahnya banyak. Kalau nggak percaya tanya tuh sama bapak yang di belakang. Kalau nikah itu enak, ya pasti dari dulu mereka sudah nikah. Buktinya banyak yang nikahnya terlambat tuh, kecuali saya. Ya. Saya nikah umur 21 tahun, nggak terlambat itu ya. Kalau yang nikahnya 30 tahun telat, pasti nyesel itu. Jadi namanya pernikahan yang menggabungkan dua orang yang berbeda sumber tadi itu, berbeda asal, menyebabkan banyak konflik. Kemudian juga di masyarakat yang majemuk seperti ini, ada yang dari Jawa, Sumatera, Irian Jaya, Papua, ya, ada yang kaya, ada yang miskin. Perbedaan sosial ini juga akan menimbulkan apa? Pertikaian, konflik, pasti ada. Ribut itu pasti ada. Sejak zaman saya udah ada ribut. Ya, apalagi dulu waktu saya tinggal di sebelah ini, setiap orang lewat, Ustaz, kok saya itu kalau lewat bau sih Ustaz? Ternyata septic tank saya belum ada selang ke atas. Akhirnya setiap orang yang lewat negur, nggak enak saya perbaiki, langsung pasang selang ke atas. Nah, baru aman. Jadi konflik itu di masyarakat pasti ada. Itulah sebabnya salah satu amalan yang baik atau obrolan yang baik itu adalah apa tadi? Islahin bainan nas. Harus ada ini yang orang yang memang ahli dalam berkecimpung dalam bidang ini. Siapa di antara kita, di antara kalian yang mampu mendamaikan? Mungkin ada suami istri yang ribut gak selesai-selesai, butuh orang ketiga. Nah, jadilah orang ketiga itu mendamaikan di antara suami istri. Mungkin ada kakak adik yang gak habis-habis tengkar terus. Lah Pak Ustadz, nah, biasanya ngeluhnya ke Ustadz, padahal belum tentu Ustadznya mampu, ya. Tapi tunjukkan, Ustadz sudah tahu siapa yang bisa melerai mereka berdua. Sana, pergi ke fulan. Nanti dia bantu. Dia memang bidangnya melerai pertikaian. Nah, orang yang seperti ini obrolannya adalah obrolan yang baik. Baik, berangkat dari ayat itu maka insya Allah nanti kita sedikit akan membahas tentang masalah sosial media ini. Tapi kita juga teringat dengan sabda Nabi SAW bahwa Nabi itu di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi mengatakan, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Dua kenikmatan yang menipu kebanyakan dari manusia. Apa itu? As-sihhatu wal faragh. Sehat dan waktu kosong. Apa kaitannya dengan tadi yang kita sampaikan? Ya, biasanya orang itu ngobrol kalau dia nggak ada kerjaan. Kalau dia ada kerjaan, nggak sempat ngobrol. Yang kerja terus, pagi kerja, siang kerja, sore kerja, nggak sempat ngobrol. Bahkan sama istrinya pun nggak sempat ngobrol. Itu ada, karena sibuknya bekerja. Lalu orang ngobrol itu kapan? Ya saat dia kosong. Nah, berarti di sini orang yang bersosial media itu sebenarnya ingin mengisi waktunya. Cuma mengisi waktunya dengan apa? Sosial media, dengan ngobrol. Kalau ngobrolnya ketemu langsung itu butuh effort, repot. Tapi kalau ngobrolnya lewat WA, lewat HP kok enteng banget ya. Cuma tinggal kirim, sampai dibales, kirim lagi, bales. Nggak kerasa tuh. Waktu yang kosong tadi berlalu. Tadinya cuma satu orang, habis itu lanjut 2 orang, 3 orang. Layani semua ini. Komentar saya di ini, ya, di komen sama si fulan, balesin lagi. Habis-habis. Akhirnya 2 jam berlalu begitu saja. Ya, maka kadang kita juga harus mengerti bahwa itu
Waktu kosong itulah yang menyebabkan kita tersibukkan dengan apa? Sosial media. Ya. Maka ingat bahwa kesehatan dan waktu kosong ini banyak orang yang tertipu dengannya. Sehingga apa? Sehingga dia tersibukkan dengan sosial media, lalai bahwa tugas utamanya di dunia ini adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu para ulama itu ya, menganggap bentuk-bentuk permainan yang zaman sekarang ini banyak di antara kita memainkannya ya, atau mungkin adik-adik memainkannya, yaitu kayak origami ya. Itu sebagian di antara mereka mengatakan bahwa bermain origami itu adalah sesuatu yang haram dulu, di zaman dulu, karena termasuk idha'atul waqt, menyia-nyiakan apa? Waktu. Itu di zaman dulu, di zaman salaf. Bahkan para ulama berbicara soal satranj, bermain satranj. Ayo, santri, catur, ya, monopoli. Kalau di zaman kita dulu, ular tangga, ya, monopoli, ular tangga, satranj yang ada dadunya, ya, itu termasuk perkara yang makruh. Tapi kalau makruhnya orang zaman dahulu itu hukumnya haram. Bermain burung dara, saya tidak bicara sekarang ya, saya bicara dulu nih, para ulama-ulama dahulu. Bermain burung dara, berapa banyak di antara kita yang punya hobi pelihara burung dara? Mungkin zaman kecil kita pernah ya, gapur. Wah, ternyata bermain burung dara juga termasuk makruh dari para ulama. Loh, kenapa dimakruhkan? Karena termasuk idha'atul waqt, atau membuang-buang waktu. Lalu waktu kita buat apa? Ternyata waktu kita itu mestinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kerja ibadah, kerja ibadah, kerja ibadah. Itu saja. Itu mestinya. Tapi siapa yang kuat di antara kita kalau kita kerja terus ibadah? Ya, bayangannya jangan kok ibadah itu cuma satu macam ya, menggauli istri itu juga ibadah, gitu ya. Oke, terus betul bapak-bapak, yang tahu ya, menggauli istri itu juga ibadah. Dalilnya apa Ustaz? Kata Nabi SAW, wa fi bid'i ahadikum sadaqah. Bahwa termasuk membuat istri senang itu juga sedekah. Tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Membuat orang lain tersenyum sedekah. Itu amal kebaikan. Ya. Nah, cuma bisa enggak ibadah-ibadah itu diimplementasikan? Wah, tinggi banget sih Ustaz bahasanya. Bisa enggak tadi ya, ibadah-ibadah tadi itu diterapkan di sosial media? Kalau bisa, maka sosial media itu menjadi sarana dakwah. Tapi kalau tidak, maka sosial media itu ya akhirnya jadi tadi idha'atul awqat, yaitu membuang-buang waktu. Ya, karena obrolannya yang isinya yang begitu-begitu. Baik, kita lanjutkan. Jadi, ya, kaitannya dengan ini beberapa ulama seperti diantaranya Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullah ta'ala, beliau memberikan nasihat kepada kita semua dengan mengatakan, wa inna ma yanbaghi lil mu'min an yashtaghila hadhihi ni'mah fi ma yurdillah wa fi ma yanfa'uh. Hendaknya manusia itu mengambil manfaat dari waktunya, dari kesehatannya, ya, terutama waktu kosongnya ini, untuk digunakan pada apa-apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang bermanfaat. Seperti ya, yang berdagang ya dimanfaatkan untuk berdagang, tijarah wa anwa' kasbil halal, ya, berbagai macam mencari nafkah yang halal. Ini yang pertama.
Dan niatkan bahwa mencari nafkah ini tujuannya untuk, bekerja aja ini tujuannya untuk memberi nafkah keluarga, maka akan bernilai amal ibadah. Ya, karena melaksanakan perintah Allah bahwa laki-laki itu adalah qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu adalah orang yang membiayai para wanita, yang menjadi qawwam bagi mereka. Kalau diniatkan ibadah, maka bekerja itu adalah ibadah. Memperbanyak harta untuk meninggalkan bagi anak-anak dan istri harta yang banyak, seperti yang disebutkan oleh Nabi SAW. Ya. Innaka intadharahum aghniya khairun min antadharahum fuqara. Engkau meninggalkan anak istri dalam keadaan kaya itu lebih baik daripada engkau tinggalkan mereka yatakafafuna bainan nas, meminta-minta, ngemis-ngemis kepada orang setelah kamu meninggal dunia. Jadi memperbanyak harta untuk anak istri termasuk bagian perintah dari Allah, supaya anak istri kita itu tidak minta-minta setelah kita meninggal dunia. Ya? Maka itu termasuk ibadah. Apalagi yang bermanfaat? Kata beliau, iktsar minas shaum was shalah, memperbanyak puasa dan salat. Wadzikr wat ta'at, kemudian berzikir kepada Allah. Nah, ini satu bagian yang kadang kita lupa nih, zikir kepada Allah. Seberapa banyak kita zikir? Padahal Allah kalau minta kita berzikir itu nggak cuma sedikit. Ya, Allah sendiri menyebut adz-dzakirinallaha katsiran wadz-dzakirat. Adz-dzakirinallaha katsiran, orang-orang yang berzikir kepada Allah katsiran, yang banyak. Wadz-dzakirat, dan para wanita yang berzikir kepada Allah dengan banyak. A'addallahu lahum maghfiratan, Allah berikan ampunan bagi mereka, wa ajran 'azima, dan pahala yang besar. Jadi itu yang bisa kita lakukan, berzikir kepada Allah. Ada zikir sabah wal masa, kemudian ada zikir ketika memakai pakaian, berzikir ketika keluar dari rumah, berzikir ketika apalagi naik kendaraan, ya, berzikir ketika safar, berzikir ketika bertemu dengan teman, ketika kedatangan musafir, ya, subhanallah, bahkan ketika bertemu dengan orang yang diuji oleh Allah, ada zikirnya. Orang cacat, ya, ketemu orang cacat, ketemu orang gila, ada zikirnya. Petir, bler, ada zikirnya. Subhanallah. Kok saya lupa semua ya Ustaz? Kok saya belum tahu ya zikirnya? Dihafalin. Biar kita berzikir kepada Allah setiap saat. Terus, iyadatil marad, al-marda, iyadatil marda, yaitu menjenguk orang sakit. Ini juga amal ibadah yang sekarang ini jarang. Rata-rata si fulan sakit, syafahullah, selesai. Ya dapat pahala, dapat pahala doa mengucapkan apa? Syafahullah. Tapi ingat, iyadatil marda atau menjenguk orang sakit itu di zaman Nabi SAW itu datang secara fisik. Nabi itu menjenguk sahabatnya yang sakit. Salah satunya adalah yang tadi kita sebutkan hadisnya, ya, Sa'ad bin Abi Waqqas, yang ketika itu sudah hampir meninggal, tapi ternyata sehat lagi di Mekah. Ya, dia menyampaikan, ya Rasulullah, saya itu cuma punya anak perempuan satu. Bolehkah aku bersedekah dengan seluruh hartaku? Nabi bilang jangan. Separuh. Jangan. Ats-tsulusu wa tsulusu katsir. Sepertiga aja. Sepertiga itu sudah banyak, kata Nabi. Itu Nabi hadir langsung menjenguk sahabat yang sakit. Bahkan kisah Abu Bakar yang ma'ruf. Nabi SAW pernah bertanya, siapa yang hari ini puasa? Semuanya tidak ada yang mengangkat tangan kecuali Abu Bakar mengangkat tangan, saya puasa. Siapa yang hari ini menjenguk orang yang sakit? Abu Bakar angkat tangan, saya menjenguk orang yang sakit. Siapa yang hari ini
berziarah kubur, bukan ziarah kubur, apa itu? Takziah. Abu Bakar angkat tangan, saya ya Rasulullah. Sampai menyebutkan 4 amalan ketika itu, semuanya dilakukan berbarengan, bersamaan di hari yang sama oleh Abu Bakar. Kemudian Nabi mengatakan, tidaklah keempat amalan ini terkumpul pada seseorang kecuali akan menyebabkannya dimasukkan ke dalam surga. Ya. Subhanallah. Dan memang Abu Bakar termasuk orang yang dijanjikan masuk surga. Jadi amalan yang baik itu banyak. Cuma kita sering miss nih, gara-gara kita disibukkan dengan sosial media. Kita sudah tidak lagi saling mengunjungi satu dengan yang lainnya. Ya, kalau di depan HP itu, wah, temen banget. Tapi begitu ketemu, harap omong apa ya? Bingung mau ngobrol apa. Sudah saatnya kita ini kembali ke zaman dulu lagi. Zaman ketika setiap orang satu dengan yang lainnya ketemu itu saling nyapa. Tahu apa yang diobrolkan di antara mereka. Nah, lalu sosial media buat siapa? Sosial media buat mereka-mereka yang punya waktu mengisi sosial media ini dengan sesuatu yang bermanfaat. Contoh, seperti saudara-saudara kita sekarang ini, adik-adik kita yang Masya Allah, rekan-rekan kita yang merekam video kajian kita pada malam hari ini, memviralkan melalui sosial media. Nah, mereka ini orang-orang yang pantas untuk bersosial media. Ya. Ustadz gimana? Ustadz lebih utama lagi. Ya, kalau ustadznya bisa gabung-gabung seperti Ustadz siapa yang dari Kalimantan? Ustadz siapa? Ya, minggu depan kayaknya ke sini atau jangan-jangan sebentar lagi ke sini. Ahmad Zainuddin. Ya. Kita kan pernah beberapa kali ketemu beliau, tanya, Ustadz gimana nih? Saya kok malu kalau mengupload video saya sendiri. Kata beliau, jangan malu, ini bagian dari dakwah. Ya, antum bikin video, upload, bismillah. Dan video beliau banyak sekali memberikan manfaat kepada kaum muslimin. Itu baru satu ustadz. Bayangkan kalau video-video itu dibagikan kepada banyak orang, maka banyak orang mengambil manfaat dari video itu melalui sosial media. Sekarang kalau kita tidak memenuhi dunia maya sosial media ini dengan sesuatu yang bermanfaat, maka sosial media ini akan berisi sampah. Karena tadi sudah disebutkan dalam ayat di atas, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bisadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Baik, apalagi amar ma'ruf dan nahi 'anil munkar. Ini yang bisa kita lakukan, yang bermanfaat. Ya. Ini yang bermanfaat. Monggo kalau mau adzan aja, nanti saya stop. Ya. Kemudian amar ma'ruf dan nahi 'anil munkar. Berapa banyak di antara kita ini yang melihat saudara kita kalau sholat, aduh, sujudnya kok salah ya? Kira-kira ditegur gak? Nah, itu amar ma'ruf nahi munkar. Melihat tetangganya melakukan sesuatu yang kurang pas secara syariat, ya. Kira-kira boleh negur apa enggak? Itu amar ma'ruf dan nahi 'anil munkar. Jadi dahulu para ulama itu nggak suka kalau melihat anak-anak muda apalagi, ya, itu menghabiskan waktu kosongnya. Mohon maaf kalau di zaman sekarang itu kita melihatnya di depan HP. Ya, banyak anak muda itu nggak selesai-selesai pegang HP terus. Kalau di zaman itu para ulama nggak suka, nggak suka melihat anak muda kok nggak ada kegiatan yang jelas, tidak dunianya, tidak akhirat ya. Maksudnya nggak baca Quran, tidak pula bekerja, gitu. Nih salah satu contohnya Abdullah bin Mas'ud, sahabat Abdullah bin Mas'ud. Beliau mengatakan, inni la akrahu an ara rajul farighan. Sungguh aku nggak suka lihat pemuda itu nganggur. Ya. Nah kalau di zaman sekarang nganggurnya ngapain? Pegang
HP. Karena kalau bekerja, sibuk kerja, nggak sempat pegang HP itu. Coba antum ya, Ustadz yang sibuk ngajar, jawabnya nanti malam. Afwan, baru selesai ngajar. Karena apa? Kesibukan dia menyita waktunya dari pegang HP. Nah, maka kata Ibnu Mas'ud, inilah akramu an ar-rajul farighan. Aku nggak suka lihat pemuda yang nganggur itu. La fi amri dunia, dia nggak bekerja untuk mencari dunianya, wala fi amri akhirati, dan juga dia nggak mencari amalan akhirat. Kemudian lihat bagaimana Muhammad ibn Abdul Baqi Al-Hambali, ya, rahimahullah ta'ala, beliau ini mengatakan, ma'arifu anni dhayya'tu sa'atan min umri fi lahwin aw la'ib. Aku nggak pernah membuang-buang waktuku satu detik pun untuk perkara yang sia-sia atau permainan. Subhanallah. Padahal sekarang ini berapa lama kita di depan layar handphone kita? Subhanallah. Kita muhasabah sendiri. Masing-masing kita tahu berapa lama kita di depan handphone. Bahkan bisa jadi seharian. Ya. Yang lagi kerja pun, mohon maaf, karena kerjaannya itu tidak selalunya melayani customer, ada waktu nganggur depan handphone, sosial media, ya. Maka beliau mengatakan, tidak pernah aku sama sekali membuang waktuku untuk lahu dan laib. Dan kita tahu orang mukmin itu diantara sifatnya seperti Allah firmankan ketika Allah mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Apalagi sifat orang mukmin, alladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Mereka orang yang beriman itu dari perbuatan sia-sia mu'ridun, berpaling. Jadi tinggalkan semua perkara-perkara yang sia-sia itu, ya. Nah, di sini bahkan para ulama salaf dahulu ketika ada kawannya datang mau ngajak ngobrol itu merasa terganggu, ya. Ini salah satunya, aku pernah masuk ke salah seorang dari para salaf, maka kemudian teman-temanku ini mengatakan kepadanya, syaghalnak, la'allana syaghalnak, jangan-jangan kita ini ganggu kamu. Apa jawabannya? Naam, asdaqtum, ya sungguh kalian benar. Kuntu aqra, aku tuh lagi baca. Hatta ataitum, aku tuh lagi baca sampai kalian datang menggangguku. Subhanallah. Tapi aku berhenti dari membaca itu li'ajlikum. Aku berhenti dari membaca untuk menemui kalian. Jadi dahulu para ulama itu nggak suka ngobrol, karena kalau ngobrol itu isinya sampai malam jam 1, ya. Apalagi para thalabul ilm ngobrol biasanya habis mau tidur itu jam 10 ngobrol, habis-habis sampai jam 4, sampai jam subuh. Nah, zaman sekarang obrolannya dipindah kemana? Sosial media. Ngapain jam segitu coba? Ngapain jam segitu? Pasti obrolannya itu sia-sia. Nih, dulu para ulama salaf itu membagi waktu mereka malam hari itu thalathat ajza, dibagi 3 waktu mereka. Yang pertama, juz'un litasnif. Malam itu dibagi 3. Yang pertama, ada sebagian dari malam itu untuk menulis, ngarang buku, ya. Wa juz'un liqiraatil Qur'an. Ada lagi sebagian dari malam itu untuk baca Al-Quran. Wa juz'un linnaum, dan sebagian lagi untuk tidur. Sekarang kalau para dokter menyarankan kita tidur jam 9, ya, atau maksimal jam 10, berarti waktu kita malam itu cuma dari jam berapa? Dari jam ini, maghrib tadi jam 6, ya. Jam 6 sampai jam 10. Berapa jam itu? Berapa jam? 4 jam. 4 jam dibagi 3, berarti 1 jam untuk kajian, 1 jam untuk apa namanya, kalau menulis
Ya, kemudian 1 jam untuk baca Quran, 1 jam untuk sisanya untuk tidur. Ya. Nah, ini dahulu para ulama salaf tidak membuang-buang waktu mereka dengan sosial media, nggak ngobrol-ngobrol. Karena kalau ngobrol-ngobrol habis waktu sampai subuh. Ya. Dan itu pengalaman kita semua, terutama hari Jumat. Ayo, para santri ngakulah. Ya, kalau udah malam Jumat, dulu ya liburnya Jumat. Ya. Itu malam Jumat itu, wah, ustadznya pun udah ya tahulah sendiri dunia santrinya. Akhirnya subuhnya kalau hari Jumat, wah, bablas semua. Ya. Habis sholat subuh, ini ikan pindang semuanya tidur. Ya, itu santri. Tapi kesalahan itu biarlah buat yang dulu-dulu, buat kita-kita. Kalian jangan, ya. Kalian jadi santri yang baik. Ya. Baik. Kemudian Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin juga memberikan nasihat nih, di antara nasihat beliau bahwa a'azzu malal insan umruh. Harta yang paling mahal yang dimiliki manusia itu adalah apanya? Umurnya. Ini banyak orang tertipu loh. Orang itu pelit ketika dia mau membeli makanan. Berapa bu? Pisang bawahnya 25.000. Wah, mahal bu. Boleh gak 15.000? Ditawar. Itu duit, harta. Tapi coba umur. Ada yang nawar umur? Ya, gak bisa ditawar umur itu. Udah ada batasnya. Kata Nabi SAW, a'mar ummati ma baina sittin ila sab'in. Umur umatku itu antara 60 sampai 70. Udah gak bisa ditawar lagi. Habis semua yang udah kita lewati bisa kita ulang lagi? Gak bisa. Umur kita sudah lewat. Sekarang nih zaman saya, bisa gak saya mengulang semua yang saya lakukan dulu? Saya ulang. Maksudnya saya pengen nih, dulu kan waktu muda saya banyak buang-buang waktu. Bisa gak saya ulang lagi? Gak bisa. Habis, sudah. Sekarang kamu sudah jadi bapak, kamu punya tanggung jawab ngurusin anak. Maka para ulama dulu minta kepada para santri-santri tulabul ilmi yang masih muda-muda itu untuk belajar. Udah itu aja dipikirkan. Jangan pikir nikah dulu, nanti kalau udah selesai, udah umurnya pasti nikah juga, dijamin. Ya. Nah, karena apa? Kalau sudah umur seperti kita ini suruh menuntut ilmu lagi, waktunya sudah nggak ada, karena tiap hari kerja. Coba tanya para asatidz, berapa lama mereka bisa meluangkan waktu untuk mendengarkan kajian para masyayikh? Sedikit. Karena apa? Tiap hari ngajar. Ya? Maka kesempatan ini baik buat para santri. Dengarkan lagi perkataan Syekh Utsaimin. Wal ajab anal umr huwa arhasu ma yattahimu bihil insan. Ma yahtamu bihil insan. Ajibnya, anehnya, orang itu malah tidak terlalu menghargai umur, kata beliau. Fatajidu yabkhalu bid-dirham wad dinar. Kamu menemui mereka ini bakhil ketika ngeluarin dinar dan dirham. Walakinahu la yabkhal bis-sa'atil katsirah. Tapi dia nggak bakhil ketika membuang waktunya yang banyak, menghabiskan waktunya untuk ngobrol dan lain sebagainya. Alladzi tadhhab min umrihi bila faidah, yang pergi begitu saja tanpa adanya faidah. Ma'anal umur aghla, padahal namanya umur itu lebih mahal dari harta. Bahkan kalau nggak ada umur, nggak cukup umur, bisa cari harta nggak? Nggak bisa. Maka umur itu lebih mahal dari harta. Nah, ma'anal umur aghla, Allah sendiri mengatakan, berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100, hatta idza jaa ahadahumul mautu, sampai ketika kematian itu telah mendatangi seseorang, dia mengatakan, qala rabbirji'un, wahai Rabbku, kembalikan aku ke dunia, ya, la'alli a'malu salihan fima taraktu. Siapa tahu ketika aku dikembalikan ke dunia lagi, hidup lagi, aku akan beramal soleh, ya, di umur yang tersisa ini. Udah terlambat, kematian sudah datang, orang udah nggak bisa lagi beramal soleh. Nah,
di sini kata beliau, Allah tidak mengatakan, ya, dia tidak mengatakan orang yang tadi diriwayatkan oleh Allah, dia tidak mengatakan la'alli attajiru, ya Allah kembalikan aku ke dunia, aku mau berdagang. Enggak. Dia mengatakan la'alli a'malu sholihan, siapa tahu ketika aku kembali ke dunia aku beramal soleh. Tandanya orang yang sudah mati itu menyesal kehabisan waktu, kehabisan umur. Maka salah satu cara kita untuk mengingat bahwa umur itu berharga adalah dengan mengingat kematian, ya. Sebagaimana handphone kita juga, kalau kehabisan baterai mati, kita juga akan mati, ya. Apa yang matinya nunggu handphonenya mati, ya? Tentu tidak. Wong handphone itu kalau sudah 20% harusnya sudah dicas. Nah, jadi kalau kita bisa mengurangi waktu kita di sosial media dan kita hanya bersosial media pada hal-hal yang bermanfaat, seperti melihat postingan para ulama, follow ya istilahnya kalau di sosial media itu apa? Follow. Kalau di YouTube namanya subscribe, ya. Tambah satu lagi, pencet lonceng, ya, notifikasi. Pilihlah channel-channel yang para masyayikh, para ulama. Nanti kalau di sini sudah ada channelnya, itu di subscribe, kemudian notifikasi. Supaya apa? Kalau miss kelewatan tadi kajian, ya, umpamanya Ustadz Abdul Khalik ngisi, waduh tadi apa ya disampaikan beliau ya, nah bisa dibuka lagi. Nah itu manfaatnya, ya, itu manfaat dari sosial media, ya. Nah kemudian juga ingat bahwa namanya handphone itu menjauhkan yang dekat, mendekatkan yang jauh. Jadi kalau kita sama orang tua aja WA-WA-an terus, kapan ziarahnya? Nah tolong ingat kembali, zaman dulu, di zaman Nabi itu para sahabat itu saling berkunjung satu dengan yang lainnya. Bahkan saya ceritakan nih, malam-malam itu pernah Nabi itu keluar karena kelaparan. Ketemulah sama beberapa sahabat. Ketika ditanya, ya Rasulullah, ma akhrajak, apa yang membuatmu keluar rumah malam-malam gini? Nabi menjawab, akhrajani ma akhrajakum, yang membuatku keluar adalah yang membuat kalian keluar. Ayo, apa? Tebak, santri. Kalian kalau keluar ke tempat Pak Syaukani ngapain? Ayo, jam 10 malam, masih buka nggak? Cari Indomie, betul nggak? Nah itu dia. Jadi rupanya Nabi itu malam-malam tuh kelaparan, sampai keluar rumah ketemu teman-temannya para sahabat yang lain sama-sama kelaparan. Yuk cari makan, yuk kita ke tempat fulan. Ya, waktu itu belum ada warung, ya. Ke tempat fulan aja yang punya makanan yang banyak, kemudian makan. Subhanallah. Itu dulu di zaman Nabi seperti itu. Di zaman sahabat Nabi juga seperti itu. Ayo kita kembali lagi zaman-zaman itu, sehingga di antara kita itu terjadi interaksi yang baik, kedekatan hati, bukan hanya manhajnya yang satu, tetapi hatinya juga satu, ya. Ya, kemudian semangat untuk kebersamaan, subhanallah, kalau ini tercipta luar biasa. Ya, saya sudah bersyukur kepada Allah, ini salah satu perubahan pada masjid ini yang dari dulu saya berharap, berdoa, ya, dan meminta kepada Allah menyediakan tempat untuk akhwat di masjid ini, alhamdulillah terlaksana. Jadi saya senang sekali. Berapa kali saya itu dalam ceramah saya sampaikan, masjid kok nggak ada tempat untuk perempuan? Nggak benar itu masjidnya, ya. Tapi saya nggak sebut nama masjidnya waktu itu. Sekarang saya berani bilang, ya, karena sudah ada tempat untuk akhwat. Ya. Baik, itu saja dari saya, kurang lebih mohon maaf, ya, atas ucapan saya. Apa yang keluar dari ucapan saya yang tidak sesuai dengan Quran Sunnah adalah dari syaitan dan dari diri saya. Adapun yang sesuai dengan Quran Sunnah maka dari Allah SWT dan dari para ulama. Semoga bisa memberikan manfaat pada diri saya pribadi maupun jamaah sekalian, dan menjadi amal soleh bagi kita semua sampai kita bertemu lagi di Jannatun Na'im. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.